A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyari Ali di channel Borneo FZTV. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengetengahkan sebuah tema, yaitu filosofi bersalawat. Salawat semula adalah bentuk plural dari solat. Dalam bahasa Indonesia, solat dimaknai berbeda dengan solawat. Ia adalah salah satu zikir. Secara populer ia didefinisikan sebagai doa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia wajib diucapkan dalam sholat dan dianjurkan diucapkan di luar sholat. Sholat dapat dibagi menjadi 3, ritual, verbal, dan eksistensial. Sholat sebagai ritus adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat sebagai zikir adalah ucapan sholawat, sedangkan sholat secara eksistensial adalah yang akan dijelaskan dalam uraian tweet sebagai berikut. Sholat memuat 2 huruf dasar, shod dan lam, yang bermakna sambungan seperti silaturrahim. Itu berarti sholat adalah koneksi. Hukum kesenyawaan menetapkan sesuatu yang suci tak bersenyawa dengan tak suci. Tidak pada koneksi langsung kita yang maha dekil dengan Dia yang maha suci. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan langsung antara 2 entitas yang berbeda diametrikal meniscayakan paradok. Hukum afinitas ini juga berlaku dalam fisika. Filosof-filosof dari Socrates, Plato, dan Aristoteles, lalu Kindi, Farabi, dan Ibnu Sina sampai Suhrawardi dan Sadaria berusaha menyelesaikan isu koneksi ini. Mistikus dan mistikus seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Bustami, Rumi hingga Khumaini mengkonfirmasi gradasi tajalli untuk menyelesaikan isu koneksi ini. Hukum relativitas juga menetapkan keniscayaan jarak dan relasi antara entitas-entitas, karena jarak itulah media diperlukan. Media berposisi sebagai konektor. Itu harus memuat 2 sisi yang memungkinkannya berhubungan secara bersamaan dengan entitas yang berbeda itu. Ia haruslah sesuatu yang berbeda dengan 2 entitas yang dihubungkannya. Andai sama, ia bukan konektor. Karena bukan konektor, ia memerlukan konektor juga. Konektor pasti bukan Tuhan. Andai Dia Tuhan, Ia yang mutlak dan suci, tak berkoneksi dengan lainnya, dengan yang tak suci dan relatif. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konektor haruslah entitas yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang mutlak dan yang nisbi. Ia punya sisi kemutlakan dan kenisbian. Bila tak menghimpun 2 arus kemutlakan dan kenisbian, ia pastilah nisbi semata. Bila nisbi semata, ia memerlukan konektor lagi, dan seterusnya. Konektor itu adalah manusia, karena manusia adalah akibat paling sempurna dan menghimpun semua elemen makhluk. Ia adalah prototipe manusia. Andai bukan manusia, ia tak jadi konektor, karena konektor haruslah lebih sempurna secara eksistensial dari yang memerlukannya, yaitu manusia. Manusia itu haruslah manusia sempurna.
bila bukan manusia sempurna, ia tidak jadi konektor bagi manusia sederajat dengannya, juga tak sempurna. Karena insan sempurna, ia punya sesuatu yang tak dimiliki insan-insan tak sempurna. Andai memiliki sesuatu yang juga dimiliki insan-insan tak sempurna, maka ia tak sempurna. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah insan paling sempurna, maka dialah makhluk paling sempurna. Karena makhluk paling sempurna, dialah satu-satunya jadi konektor yang maha sempurna. Karena dialah konektor yang maha sempurna, mengkoneksikan wujudnya dengannya. Karena berkoneksi dengan maha sempurna, ia senyawa secara eksistensial dengannya. Karena yang maha suci dan makhluk abstrak berkoneksi atau yusalluna dengan konektor. Manusia-manusia tak sempurna lainnya berkoneksi dengannya melalui dia. Manusia-manusia umum berbeda level eksistensial. Makin tinggi level eksistensialnya, maka besar pula arus koneksinya dalam rute gerak transiden. Insan-insan sempurna yang dekat dengannya adalah konektor bagi yang di bawahnya. Dan begitulah iman adalah eksistensi gradual yang terus melambung. Insan sempurna itu adalah manifestasi dan penampakan sifat dan asmanya seperti Aziz, Ra'uf, Rahim, dan lain-lainnya. Dia bersanding dengannya selalu karena suci. Ia hanya berkoneksi dengan yang suci di bawahnya dan seterusnya secara gradual. Hanya manusia beriman yang diizinkan berkoneksi dengannya. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman adalah citra sempurna eksistensial yang bertingkat-tingkat. Setiap insan berpeluang mengalami perfeksi gradual dan relatif. Sholawat kepada insan sempurna dan insan-insan sempurna yang di bawahnya bukan sekedar suara menguap, tapi deklarasi konektivitas eksistensial. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan keluarganya, dan sampaikan salam ta'zim kepadanya dengan setinggi-tingginya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat Borneo FZ TV yang saya muliakan. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.